Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama masuk dalam ibadah pada saat ini. Mari persiapkan hati dan kehidupan untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Kita angkat pujian, suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kita berdoa. Kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus tuntun kami. Sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan kami renungkan bersama-sama pada saat ini menjadi kekayaan kehidupan kami. Kami berlakukan dalam sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada saat ini, ibu-ibu sekalian, dari Bilangan pasal 11 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Dengarkan firman Tuhan, ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang daripada tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang yang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab kasih sayangnya bagi kita sekalian, sehingga pada hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah, walaupun kemudian melalui media sosial. Saudara-saudara, dari pembacaan kita ada 2 hal yang kita akan renungkan bersama-sama.
Pertama tentang sungut-sungut, dan yang kedua tentang kecemburuan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam perjalanan umat Israel ke Tanah Perjanjian, salah satu hal yang sangat berat dihadapi oleh Musa sebagai seorang pemimpin adalah bahwa umat Israel banyak bersungut-sungut kepada Musa tentang keadaan yang mereka alami, yang dialami umat Israel dalam perjalanan dari Mesir ke Tanah Perjanjian. Salah satu sungut-sungut yang kemudian terus dialami dan dilakukan oleh umat Israel adalah ketika mereka membanding-bandingkan apa yang mereka nikmati ketika mereka ada di Mesir dan ketika mereka dalam perjalanan ke Tanah Perjanjian. Kalau kita membaca ayat yang ke-11 dari pasal 11, dari pasal 11 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, dikatakan begini, saudara-saudaraku, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Jadi saudara-saudaraku yang sama Tuhan, yang membuat umat Israel bersungut-sungut ketika mereka membanding-bandingkan apa yang mereka nikmati di Mesir dan apa yang mereka nikmati dalam perjalanan ke Tanah Perjanjian. Karena sungut-sungut itulah ibu-ibu, kemudian Allah melalui Nabi Musa memilih 70 orang tua-tua untuk membantu Musa dalam rangka memimpin umat. Nah, saudaraku, hal yang pertama yang kemudian kita renungkan adalah bahwa dalam hidup ini sebagai istri, sebagai orang tua di rumah, tentu dalam keadaan yang kita hadapi hari ini, tentu saya berharap bahwa tidak banyak di antara kita bersungut-sungut karena membanding-bandingkan apa yang kita alami dulu dan yang kita alami hari ini. Saya mengajak kepada kita semuanya, ibu-ibu, tetap mensyukuri setiap yang bisa kita alami dan kita nikmati hari ini. Yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentang kecemburuan. Dalam pembacaan kita yang kita sudah baca, ada 70 orang yang kemudian dipilih oleh Musa untuk menghadap Allah di Kemah. Kemah adalah pusat di mana mereka beribadah. Dan ternyata ada 2 orang yang kemudian tidak datang ke Kemah, tapi tetap ada di perkemahan. Nah, ketika Roh Tuhan turun ke 70 atau yang datang ke perkemahan itu, maka Roh Tuhan juga turun kepada 2 orang yang tetap ada di perkemahan, yaitu Eldad dan Medad. Nah, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, ketika berita itu sampai kepada Yosua, Yosua ini adalah abdi Musa yang paling sangat setia kepada Musa. Dan ketika ia mendengarkan bahwa Roh Tuhan juga turun dan berkuasa kepada Eldad dan Medad yang kemudian tidak datang ke Kemah, maka ia kemudian bersungut-sungut kepada Musa. Kenapa ia bersungut-sungut? Karena ada rasa cemburu. Karena 2 orang yang kemudian tidak datang ke Kemah kemudian juga dikuasai oleh Roh Tuhan. Nah, tapi saudara-saudaraku yang sama Tuhan, Musa berkata kepada Yosua begini, saudaraku, apakah engkau begitu giat mendukung diriku?
Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi ketika Yosua cemburu karena Tuhan juga hadir, atau roh Tuhan juga hadir kepada dua orang itu, bahkan Musa mengatakan seandainya mungkin roh Tuhan itu hinggap kepada seluruh umat. Artinya, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, Musa berharap bahwa semua orang mendapatkan kuasa Tuhan, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan ini dalam perkenaan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, tentu kita mau belajar dari pembacaan kita, bahwa salah satu hal yang biasa membuat kita sebagai ibu-ibu atau sebagai orang percaya tidak tenang dalam hidup ini, ketika kita sering cemburu kepada sesama kita. Kita mau melepaskan itu bab ibu-ibu, sehingga kita kemudian bisa belajar untuk menikmati kehidupan ini. Karena memang Tuhan memberikan berkat yang berbeda, tapi yakin dan percaya saya bahwa Tuhan mengasihi kita dalam segala perbedaan yang kita alami dan kita rasakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita angkat pujian di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Karena perkenan-Mu kami boleh menikmati persekutuan pada hari ini. Dengan segala kerendahan hati kami berdoa kiranya Tuhan terus menyapa kami. Baik peran kami sebagai istri, peran kami sebagai ibu, peran kami dalam pekerjaan-pekerjaan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami mau Tuhan senantiasa bersama-sama kami, menolong dan menopang kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami, Tuhan kiranya memberkati kami, memberkati anak-anak kami, memberkati orang-orang yang kami cintai dan kami kasihi, sehingga mereka terus ditopang dan dikasihi Tuhan dalam menjalani hidup ini. Berdoa bagi persekutuan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di Jemaat Surabaya. Berkati seluruh pengurus PWGT, berkati seluruh anggota PWGT dalam segala keberadaan kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa bagi Jemaat Surabaya, Tuhan kiranya memberkati, sehingga jemaat ini tetap kuat dan kokoh dalam menjalani perjalanan dalam kebersamaan kami. Kami berdoa, ya Tuhan, segala beban-beban dan pergumulan-pergumulan yang kami alami sebagai ibu-ibu, hamba berdoa kiranya Tuhan menyapa kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami tetap tenang dalam menjalani kehidupan ini, dan diyakinkan oleh Tuhan bahwa Tuhan mengasihi dan Tuhan menolong kehidupan kami sekalian. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami, memberkati daerah yang kami cintai, Surabaya dan Jawa Timur, dalam menghadapi virus corona COVID-19 yang melanda daerah dan melanda bangsa kami, yang menimbulkan kegelisahan dan ketakutan. Pegang tangan kami Tuhan, sehingga kami tetap kuat dalam menjalani hidup ini. Bahkan pemerintah kami dan semua tim Satgas yang dibentuk, biarlah semua berperan dengan baik, dan kami boleh melalui badai ini, dan kami boleh melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Para dokter, para medis, Tuhan kiranya memberkati, sehingga mereka tetap kuat dalam menjalani kehidupan dan pekerjaan pelayanan yang luar biasa yang mereka lakukan hari ini. Yang sakit Tuhan, baik karena virus corona maupun karena penyakit-penyakit yang lain, Tuhan kiranya nyatakan cinta dan kuasa-Mu,
sehingga mereka dipulihkan dan disembuhkan, diyakinkan Tuhan bahwa Tuhan mengasihi dan Tuhan menolong kehidupan mereka. Kehidupan kami Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Rindu hati kami Tuhan menyapa kami dalam kuasa-Mu, sehingga kami tetap tenang dalam menjalani kehidupan ini. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.